Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para asatidz rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat karunia kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam amalan ibadah yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para asatidz rahimakumullah, setelah kita ketahui tentang makna dan keutamaan bulan Dzulqa'dah yang ini bisa menjawab tuduhan-tuduhan dari sebagian masyarakat yang suudzon ataupun berburuk sangka kepada bulan Dzulqa'dah. Sementara dalam pandangan Islam, bulan ini adalah bulan yang mulia, salah satu di antara Asyhurul Hurum. Dan untuk memperkuat itu, Allah Ta'ala telah mentakdirkan terjadinya banyak peristiwa di bulan Dzulqa'dah yang semua ini bukan kebetulan, ya, tetapi atas takdir dari Allah Ta'ala untuk kita ambil ibrah dan pelajaran. Di antaranya yaitu terjadinya perang Bani Quraidah, di mana pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab, Bani Quraidah melakukan pengkhianatan. Mereka bergabung dengan pasukan sekutu untuk menyerang Madinah. Dan pengkhianatan ini kelanjutan dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi sebelumnya, yaitu Bani Qainuqa yang berkhianat dan akhirnya mereka diperangi dan diusir setelah perang Badar. Kemudian yang berikutnya adalah Bani Nadir yang mereka juga berkhianat dan mereka terusir setelah perang Uhud yang diabadikan di surat Al-Hasyr. Nah, sedangkan Bani Quraidah ini mereka berkhianat kepada Rasulullah. Jadi kaum Yahudi ini mengkhianati perjanjian yang telah dituangkan di Piagam Madinah untuk hidup rukun bersama di Madinah. Ternyata mereka berusaha melakukan pengkhianatan dan konspirasi bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Madinah. Maka oleh karena itulah ketika Nabi pulang dari perang Khandaq belum beristirahat, tetapi langsung didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengangkat senjata kembali bersama para sahabat dan dikawal oleh para malaikat. Mereka malaikat mengawal dari depan, ya, bukan dari belakang, memberikan jaminan dan memberikan semangat kepada Rasulullah serta para sahabat untuk mengepung benteng Bani Quraidah selama kurang lebih 25 hari. Dan pada saat itu, ya, kondisinya mereka luar biasa, ya, karena berada di ruang yang bebas, ya, sehingga ada banyak hambatan, ada angin, ya, udara yang
Seperti itulah, itu tantangan tersendiri dan pada akhirnya Allah Ta'ala memberikan rasa takut kepada Bani Quraidah dan diberikan opsi-opsi kepada mereka, di antaranya supaya mereka masuk Islam, mereka membayar jizyah, mereka menyerah, tetapi semua opsi ini tidak diterima. Akhirnya mereka diberikan tawaran, siapa yang bisa memutuskan perkara di antara kalian. Maka ketika disebutkan nama Sa'ad bin Mu'ad, mereka menerima kalau yang memutuskan perkara itu adalah Sa'ad bin Mu'ad yang merupakan tokoh dari kabilah Aus, dan Sa'ad bin Mu'ad sudah masuk Islam. Dipandang ketokohannya oleh mereka, walaupun saat itu Sa'ad bin Mu'ad dalam kondisi yang luka, tangannya dan lehernya pada saat perang Khandaq, kemudian dibawa dengan keledai memutuskan perkara, yaitu bahwa kaum laki-laki yang ikut bergabung bersama dengan pasukan musuh pada saat perang Khandaq, maka hukumannya yaitu dihukum bunuh. Itulah yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad, dan Rasulullah membenarkan dan Allah pun juga membenarkan keputusan daripada Sa'ad bin Mu'ad ini. Akhirnya digali parit yang sangat besar di Madinah, dan satu demi satu laki-laki dari kaum Bani Quraidah ini dipenggal lehernya. Mereka sekitar 600 sampai 700 orang laki-laki dibunuh karena mereka telah berkhianat. Salah satunya ada tokoh yang sebelumnya dari Bani Nadir, namun bergabung di benteng Bani Quraidah untuk menyelamatkan diri, yaitu Huyai bin Akhtab. Ketika mau dipenggal lehernya, dia tetap melawan dan tidak terima, tidak mau menyerah. Akhirnya dipenggalah lehernya Huyai bin Akhtab ini. Dan pada tahap berikutnya yang unik dari peristiwa ini, ternyata putrinya Huyai bin Akhtab ini menjadi tawanan di kalangan, jadi wanita ya, para wanita dan juga anak-anak itu ditawan oleh kaum muslimin. Dan di antara para sahabat, ya itu ada salah satu sahabat yang dikenal dalam sejarah merupakan sahabat yang paling tampan, ya, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Itu minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin untuk menunjuk salah satu di antara tawanan untuk mencari yang aku jadikan sebagai ya semacam budak. Maka ternyata yang dipilih oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi itu adalah Sofiyah binti Huyai. Maka ada sahabat yang lapor kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ternyata yang dipilih itu adalah Sofiyah. Ya, jadi seolah-olah sahabat ini ya tidak terima. Akhirnya dipanggillah dua orang itu, Dihya dan Sofia ini, dan Nabi mengatakan supaya Dihya memilih wanita yang lainnya dan memberikan tawaran kepada Sofia supaya masuk Islam, dan akhirnya Sofia mau masuk Islam dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu pada tahap yang berikutnya. Jadi Sofia ini adalah salah satu keturunan Bani Israel yang akhirnya menjadi Ummahatul Mukminin, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uniknya seperti itu, tokoh yang tadi kita sebutkan ayahnya dipenggal, justru putrinya itu menjadi salah satu di antara Ummahatul Mukminin. Baik, ini cerita singkat tentang perang Bani Quraidah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, yang walaupun bulan Dzulqa'dah adalah salah satu di antara Asyhurul Hurum yang tidak boleh dilakukan peperangan, tetapi karena terjadi pengkhianatan dan atas perintah Allah langsung lewat malaikat Jibril ini, maka diberikan izin kepada Allah untuk melakukan peperangan disebabkan adanya ya tidak permusuhan dan perlakuan yang melebihi batas yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini. Itu sebuah
hal yang terpaksa dan merupakan hukuman balik atas kedoliman yang mereka lakukan. Jadi sebagai dispensasi ataupun rukhsah terjadinya perang di Ashhurul Hurum di bulan Dzulqa'dah ini. Berikutnya, peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 5 Hijriah ini, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh. Bahwasanya kita ketahui bersama, Zainab binti Jahsh ini dinikahi oleh Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah SAW. Dan akhirnya karena kehidupan di rumah tangganya tidak bisa harmonis, karena sebelum mereka berdua menikah ini ya ada semacam keraguan-raguan dari masing-masing. Tapi karena atas perintah Allah, keduanya akhirnya menikah. Zaid bin Haritha ini dari kalangan bawah, Zainab ini dari kalangan atas. Ketika menikah, tidak bisa saling adaptasi. Zainab tidak bisa move on dengan statusnya. Zaid bin Haritha juga tidak memiliki kepercayaan diri, dia senantiasa insecure menghadapi istrinya yang dari kalangan atas. Dan ini sekaligus sebagai pelajaran bagi kita pada saat mau mencari menantu atau menikahkan, harus dipertimbangkan level atau sekufunya supaya mereka bisa beradaptasi dalam rumah tangga. Mereka berdua menikah atas izin Allah dan akhirnya Zaid bin Haritha berkali-kali minta izin pada Rasulullah untuk menceraikan istrinya. Tapi Nabi melarang, tunggu sampai ada perintah Allah. Maka ketika Allah membolehkan, Nabi menyampaikan supaya Zaid menceraikan istrinya, dan ketika masa iddahnya sudah selesai, justru Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Ini dalam rangka untuk menolak tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang memposisikan keberadaan menantu, istri daripada anak angkat itu seperti istri anak kandung yang tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Maka ini ditolak di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37, dan di ayat inilah disebutkan nama Zaid, yang beliau adalah satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Dan maka ketika Zaid telah menyelesaikan urusan dengan Zainab dan iddahnya selesai, maka zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsh ini. Jadi nikah itu adalah merupakan tasyri', merupakan pensyariatan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah. Berikutnya, yaitu perjanjian Hudaybiyah, bahwa pada saat bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin termotivasi dengan cerita-cerita yang betapa bagusnya ya, pelaksanaan umroh, maka mereka termotivasi untuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Mereka sejumlah sekitar 1.400 orang mengambil mikot dari Dzulhulaifah dan melakukan perjalanan ke Mekah. Nah, ternyata sampai di Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh masuk Mekah kaum muslimin karena ada kekhawatiran kaum muslimin melakukan penyerangan ke Mekah. Maka dicegat di sana dan dilakukan negosiasi. Utsman bin Affan dikirim untuk melakukan lobi-lobi ke Mekah karena posisi beliau yang terhormat. Ternyata lama Utsman tidak kembali dan ada berita Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir, sehingga para sahabat emosi dan mereka pun akhirnya melakukan perjanjian Bai'atur Ridwan dengan Rasulullah. Dan ternyata tidak lama kemudian sebelum baiat ini selesai, Utsman bin Affan datang dan ikut bergabung dengan baiat para sahabat saat itu. Dan terjadi negosiasi di mana utusan daripada pihak Quraisy adalah Suhail bin Amr, seorang diplomat ulung, negosiator yang sangat ulung, dan Nabi menyuruh
Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian. Yang mana klausul dari perjanjian ini ada 4 poin yang seolah-olah ada poin-poin ini yang diskriminatif, yang tidak adil. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menerima poin-poin ini. Yang pertama, bahwasanya sebelum tertulis ini, Ali bin Abi Thalib menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka diprotes oleh Suhail bin Amr. Kami tidak mengenal sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulislah ganti dengan Bismika Allahumma. Kemudian ditulis Muhammad Rasulullah, itu juga diprotes. Kami melarang kalian masuk ke Mekah karena kami tidak yakin Muhammad sebagai Rasul. Maka gantilah dengan Muhammad bin Abdillah. Pada awalnya Ali tidak mau, tapi Rasulullah memerintahkan supaya diedit, ya, dihapus kata Rasulullah dan diganti dengan bin Abdillah. Nah, poin-poinnya ini, yang pertama, Rasulullah dan kaum muslimin harus pulang tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Yang kedua, gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang ketiga, kabilah lain boleh bergabung dengan pihak Muhammad atau pihak Quraisy dan menjadi sekutu yang terikat dengan perjanjian ini. Inilah yang menjadi tonggak nantinya terjadinya Fathu Mekah, karena ternyata Bani Khuza'ah yang saat itu bersekutu dengan Madinah diserang oleh Bani Bakar yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy malah menyuplai senjata. Maka Nabi Muhammad dalam hal ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyerbu Mekah. Nah, ini karena orang-orang Quraisy mengkhianati poin yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, siapapun orang Quraisy yang melarikan diri ke pihak Muhammad ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Sedangkan siapapun dari pihak Muhammad yang melarikan diri ke pihak Quraisy tidak boleh dikembalikan kepada pihak Muhammad. Dan ternyata setelah disetujui 4 poin ini, tidak lama kemudian ada salah seorang yang terikat, pemuda terikat dari Mekah yang bernama Abu Jandal, bukan Abu Janda ya, tapi Abu Jandal, yang ingin masuk Islam bergabung dengan pihak Madinah, tapi Suhail bin Amr menolak. Ya, ini kasus pertama. Kita sepakati perjanjian ini harus dikembalikan ke Mekah. Dan ironisnya justru Abu Jandal itu adalah putra kandung dari Suhail bin Amr sendiri. Jadi dia ingin masuk Islam dan ingin berpisah dengan ayahnya. Nah, kurang lebih seperti inilah 4 poin yang disetujui dari Nabi pulang ke Madinah. Sebelum pulang beliau bertahallul dengan menyembelih kambing ya, tetapi para sahabat ya dalam tanda kutip mereka ngambek ya, tidak mengikuti perintah Rasulullah, dan beliau masuk ke kemah, diberikan saran oleh Ummu Salamah apa yang harus dilakukan. Maka Ummu Salamah memberikan nasihat, wahai Rasulullah, bawalah kambing panjenengan ke hadapan mereka, disembelih di hadapan mereka. Setelah itu bertahallul, motong rambut. Nah, maka beliau laksanakan nasihat istrinya, dan ternyata ketika para sahabat menyaksikan langsung perbuatan Rasulullah, mereka rame-rame menyembelih kambingnya dan bertahallul dengan memotong rambutnya itu. Itu salah satu contoh dakwah bilhal yang efektif. Ketika para juru dakwah menyampaikan dengan perbuatan langsung, maka akan berdampak, bisa ditiru oleh orang-orang yang kita dakwai itu. Baik, berikutnya peristiwa yang terjadi ya, yang terjadi pada tahun berikutnya, pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Beliau menikahi Maimunah ini pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, saat Umratul Qadha, setelah masa iddahnya Maimunah habis atau selesai. Maimunah ini berstatus janda usia 26 tahun, saat itu menikah dengan Nabi SAW dan termasuk istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi hadis yang diceritakan oleh Maimunah itu kurang lebih 76 hadis. Dan Maimunah inilah yang diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-50. Ini potongan dari ayat
yang di awalnya itu menceritakan wanita-wanita yang halal untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah amra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. In aratan nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi ini hukum khusus untuk beliau ya. Jadi ceritanya saat itu Maimunah bersama dengan kendaraan untanya datang ke Rasulullah dan menyerahkan dirinya dan untanya ke Rasulullah. Maka saat itulah Nabi SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk menjadi juru bicara melamar Maimunah ini dan mendatangi keluarganya. Kemudian pada saatnya menikahi Maimunah ini dengan mahar sekitar 500 dirham yang kalau dikuruskan kurang lebih 12 juta rupiah. Jadi ini kisah yang diabadikan di Al-Ahzab sampai 50 dan kalau dari sisi lain ya ayat ini khusus untuk Rasulullah. Ada perempuan yang menghibahkan dan kalau di sini ya tanpa mahar juga nggak ada masalah. Tetapi beliau memberikan mahar ya. Jadi jangan sampai ayat ini disalah tafsirkan oleh orang-orang tertentu misalnya ya tokoh-tokoh tertentu yang menghalalkan wanita-wanita yang mendatanginya ya dalam rangka menghibahkan dirinya dan halal untuknya. Nah, ini saya kira tafsir yang tidak tepat ya untuk dikiaskan pada tokoh-tokoh yang di luar Rasulullah. Mungkin Allahu alam apakah ada film yang viral di Malaysia yang berjudul Bid'ah itu terinspirasi ya pelanggarannya itu dari penghibahan wanita-wanita seperti ini Allahu alam ya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Nah, kalau lebih jelas lagi disebutkan Maimunah ini adalah perempuan terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang nama aslinya adalah Barroh. Kemudian ketika sudah menjadi istri beliau diganti namanya menjadi Maimunah. Beliau ini adalah saudara kandung Ummul Fadl, istri Al-Abbas, paman Rasulullah sendiri. Al-Abbas lah yang menikahkan Rasulullah dengan Maimunah. Ia juga adalah bibi dari Khalid bin Walid dan juga Abdullah bin Abbas. Dan sebelum masuk Islam, Maimunah telah menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Lalu mereka bercerai. Mas'ud ini tidak diketahui keislamannya. Setelah itu kemudian Maimunah menikah dengan Abu Ruhm bin Abdul Uzza. Namun Abu Ruhm meninggal dunia, ini juga tidak diketahui keislamannya. Maka setelah iddahnya selesai ini, Nabi menikah dengan Maimunah pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Beliau adalah perempuan yang pernah mengundul rambutnya saat ihram dan meninggal pada tahun 51 Hijriah ketika beliau berusia 80 tahun dimakamkan di Saraf, daerah antara Mekah dan Madinah di pinggir jalan pas. Jadi kelihatan dari jalan raya. Baik, kemudian peristiwa berikutnya yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, walaupun tidak semuanya ya artinya ini pada saat mengawalinya saja itu Haji Wada menurut sebagian ulama terjadi pada berangkat beliau dari Madinah tanggal 26 Dzulqa'dah, ada yang mengatakan 10 Dzulqa'dah, beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan Haji Wada atau haji perpisahan, satu-satunya haji yang beliau lakukan. Beliau mengambil mikot juga dari Dzul Hulaifah, dari Bir Ali. Kemudian beliau saat itu bersama dengan sekitar para sahabat yang saat itu kumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf dan beliau berkhutbah di sana itu sekitar 124.000 sampai 144.000 jamaah. Jumlah yang sangat banyak yang bisa kita bayangkan ya, jumlah yang sekian banyak beliau berkhutbah tanpa adanya mikrofon atau sound system. Bagaimana mereka mendengar kalimat-kalimat beliau ya, itu takdir Allah Ta'ala ya. Jadi luar biasa, beliau menyampaikan pokok-pokok tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya, yang dari para sahabat inilah akhirnya mereka berdakwah tersebar kemana-mana ya. Coba bisa kita bayangkan,
144.000 sahabat, tapi ternyata yang meninggal dunia di Jazirah Arab hanya beberapa saja yang dimakamkan. Di Ma'lah hanya berapa, di Mekah ya. Yang dimakamkan di Baqi, di Madinah hanya beberapa saja. Kebanyakan yang lainnya itu tersebar luas di luar Mekah dan Madinah. Maka ini menunjukkan mereka semangat dakwanya luar biasa. Bahkan ada yang sampai ke perbatasan, sampai ke Istanbul, Abu Ayyub Al-Ansari, dan para sahabat yang lain tersebar luas ya. Mereka berdakwah dan dakwahnya se ke penjuru dunia Islam hingga sampai dakwah mereka lewat para muridnya sampai ke kita di Indonesia ini. Inilah kurang lebih kisah singkat tentang Haji Wada yang tadi eh, di antara umroh ya, tadi ada yang kelewatan ya, pada saat melakukan umrohul qadha itu tahun 7 Hijriah. Orang-orang kafir Quraisy melihat para sahabat melakukan umroh tawaf di Ka'bah dan mereka mencibir ya. Mereka berada di bukit-bukit utara Ka'bah dan mengatakan orang-orang kaum muslimin itu orang-orang yang lemah. Mereka kena demam di Yathrib sana. Untuk itulah Nabi memerintahkan kepada para sahabat supaya menunjukkan kekuatan fisik mereka. Sehingga ketika tawaf itu diperintahkan untuk romel. Jadi antara Hijr Ismail, antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail diperintahkan untuk lari-lari kecil. Kemudian juga diperintahkan sebelum tawaf itu untuk menunjukkan pundak sebelah kanannya. Para sahabat orang-orang yang sehat, bukan yang sakit-sakitan, kulitnya juga sehat-sehat semua. Jadi ketika tawaf dengan ittiba, ittiba artinya adalah menunjukkan lengan sebelah kanan. Itu tawaf ya sampai 7 putaran, dan ketika sudah selesai tawaf melaksanakan 2 sunnah ba'da tawaf itu dikembalikan lagi ihramnya ya menutupi dadanya ini ya. Jadi yang terbuka hanya pada saat tawaf saja. Pada saat sa'i juga sudah tertutup ya. Jadi itulah kurang lebih umratul qadha yang beliau lakukan. Dan saat itu beliau membawa 60 ekor onta yang akhirnya disembelih setelah melaksanakan tahallul ya di Marwah. Kemudian peristiwa berikutnya yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, walaupun ini ada perbedaan pendapat ya, yaitu peristiwa wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Dinamakan Abu Bakar. Jadi Abdullah itu nama, kalau dalam bahasa Arab ism ya. Dalam bahasa Arab itu seorang itu punya 3 sebutan. Yang pertama ism, nama sejak lahir. Yang kedua kunyah, nama panggilan yang diawali oleh Abu atau Ibnu ataupun Ummu. Yang ketiga lakob. Lakob itu adalah gelarnya. Nah, Abu Bakar ini nama aslinya, ismnya adalah Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Bakar dan lakopnya adalah As-Siddiq. Kalau lakopnya kalau sudah sama-sama kita pahami, beliaulah orang pertama-tama yang mempercayai tentang Isra Mi'raj Rasulullah yang hanya 1 malam itu. Bahkan yang lebih dahsyat itu beliau langsung percaya. Nah, kenapa diberikan kunyah Abu Bakar padahal tidak ada salah satu putranya Abu Bakar yang bernama Bakar? Putra beliau itu 6 orang, 3 laki-laki, yaitu ada Abdurrahman, ada Abdullah, ada Muhammad. Kemudian putrinya 3, yaitu Asma, kemudian Aisyah, dan juga Ummu Kulthum. Jadi tidak ada yang bernama Bakar. Nah, kenapa disebut Bakar? Karena ternyata beliau itu pada saat mudanya menyukai untuk merawat dan berinteraksi dengan unta. Nah, jadi Abu Bakar itu maksudnya adalah bapaknya unta lah, mirip dengan Abu Hurairah yang penyuka kepada kucing-kucing kecil itu ya. Ya, itu salah satu pendapat, Allah alam sejauh mana kebenarannya. Abu Bakar ini merupakan sahabat mulia. Beliau adalah orang-orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian dari Abu Bakar lah masuk Utsman, ada masuk Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, 6 sahabat senior itu yang awal as-sabiqunal awwalun, dan beliaulah yang menemani hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah.
dan transit di Gua Thur, bahkan beliau rela digigit ular ya dan tidak menangis ya karena khawatir Nabi saat itu tertidur di pangkuannya, khawatir terbangun ya. Beliau luar biasa pengorbanannya, sering menjadi imam pengganti Nabi saat berhalangan tidak ada di tempat, dan beliau wafat pada 22 Dzulqa'dah, pada 3 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Jadi tahun ke-13 Hijriah. Beliau pemerintahannya hanya sebentar, kurang lebih yaitu sekitar 2 tahun lebih 77 hari. Dan pada saat beliau memerintah dalam waktu yang singkat itu, berhasil menaklukkan beberapa penaklukan, yang utama adalah meredam pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya terikat oleh pemerintahan Madinah. Ketika mengetahui Nabi meninggal, maka pemerintahan-pemerintahan di luar Madinah itu mencoba untuk membangkang dengan tidak membayar jizyah ke Madinah. Sedangkan yang muslimin itu tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar memerintahkan pasukan-pasukan dibagi-bagi, ada yang disuruh diperintahkan untuk ke Persia, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir dan sebagainya. Dan pada saat yang diutus ke Persia adalah Khalid bin Walid, dan yang diutus ke Syam, Syam ini ada beberapa daerah, dan yang khusus ke Palestina, yang diutus di sana yaitu pimpinan Amr bin As dan Alqamah yang menaklukkan Palestina saat itu. Jadi kalau bicara tentang keberadaan Palestina, maka sebelum nantinya Umar bin Khattab itu melakukan pembebasan, maka sebelumnya Abu Bakar itu melakukan ekspedisi dan memerintahkan kepada Amr bin As tadi untuk menaklukkan Palestina dan bumi Syam yang lainnya. Nah, jadi setelah itu mereka terbebas ya dari pasukan Romawi, dan ketika datang pasukan Khalid bin Walid yang berhasil menaklukkan Persia, itu memberikan bantuan datang ke Syam untuk bersama-sama melawan pasukan Romawi. Kurang lebih seperti itulah bagaimana jasanya Abu Bakar dalam pemerintahannya. Beliau juga berhasil untuk melakukan rintisan dalam pembukuan Mushaf Al-Quran. Setelah ada usul dari Umar bin Khattab, beliau berdiskusi dengan Umar, kemudian menerima dan akhirnya memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menjadi pimpronya ya, mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis Al-Qur'an, ayat-ayat, dan akhirnya ketika semuanya terkumpul, maka disimpan di rumah Ummul Mukminin yaitu Hafsah binti Umar, tersimpan dengan rapi. Dan baru nanti pada saat pemerintahan Utsman bin Affan, beliau melanjutkan proyek Tadwinul Quran dengan resmi, dan Utsman meminta mushaf yang disimpan di Hafsah dan akhirnya dibukukan secara lebih resmi, dan akhirnya menjadi satu ya, yang lainnya yang bermacam-macam itu dimusnahkan dan hanya satu mushaf induk dari Hafsah ini, dan kita warisi tulisannya sampai sekarang ini. Itu rintisan awalnya adalah atas jasa daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan ayahnya Abu Quhafa itu masuk Islamnya baru setelah Fathu Mekah, dan meninggalnya juga setelah meninggalnya Abu Bakar, orang tuanya ini. Abu Bakar meninggal dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di samping jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Nah, itulah kisah singkat tentang wafatnya Abu Bakar. Yang berikutnya yaitu wafatnya Ummu Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut riwayat beliau meninggal pada tanggal 29 Dzulqa'dah tahun 59 Hijriah. Beliau ini seorang yang terkenal dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengabdian kepada Islam. Kemudian kisah yang lain ataupun riwayat peristiwa yang lainnya, meninggalnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah pada tanggal 2 Dzulqa'dah tahun ke-311 Hijriah. Beliau ulama penyusun kitab hadis yang terkenal, yang wafat pada usia ke-89 tahun. Kemudian yang berikutnya wafatnya Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah 403 Hijriah.
Beliau seorang ulama, ahlu kalam, dan ahli debat yang sangat masyhur. Seorang ahli gaya retorika dan orator ulung. Al-Baqilani sangat dihormati oleh orang-orang sezamannya karena keahliannya dalam berdebat tentang masalah teologis, masalah akidah, dan jurisprudensi, masalah qadha atau peradilan. Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan pujian kepada beliau. Beliau adalah seorang imam terpelajar, guru yang tidak tertandingi, ulama terkemuka, penulis banyak buku dan contoh kefasihan dan kecerdasan. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Inilah beberapa peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran walaupun ada beberapa peristiwa lainnya. Di antaranya ada yang mengatakan pada bulan Dzulqa'dah wafatnya Abu Thalib, kemudian Nabi menikah dengan Ummu Habibah yang saat itu masih ada di Habasyah, yang nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Kemudian terpilihnya Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah Bani Umayyah pertama pada tahun 41 Hijriah, itu di bulan Dzulqa'dah. Kemudian ada beberapa peristiwa yang lainnya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran, kita ambil hikmah bahwa bulan ini adalah bulan mulia. Semua yang terjadi bukan kebetulan, tetapi itu atas izin dan takdir dari Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.